Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Lailatul Hasanah. Saya mahasiswa Universitas Nurul Huda semester 2. Program Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Di sini saya ingin membagikan sedikit materi saya tentang warisan peradaban Bani Umayyah. Mari kita simak bersama penjelasannya. Dinasti Umayyah adalah salah satu kekuatan politik Islam yang berkuasa hampir 1 abad di wilayah Timur Tengah. Setelah kematian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu oleh kelompok Khawarij, Muawiyah bin Abi Sufyan mendirikan kekhalifahan yang baru yang bertepatan di kota Damaskus di Suriah. Dinasti Umayyah berdiri selama 90 tahun yang dipimpin oleh 14 khalifah. Meskipun tidak sampai berkuasa selama 1 abad, dinasti Umayyah memiliki warisan yang cukup bersejarah bagi Islam. Peninggalan dinasti Umayyah. Salah satu peninggalan dinasti Umayyah adalah Kubah As-Sahrah, sebuah bangunan berbentuk persegi 8 mempunyai kubah emas yang terletak di kompleks Masjid Al-Aqsa. Masjid Umayyah. Letak Masjid Umayyah berada di kawasan Damaskus. Awalnya, Masjid Umayyah berbentuk gereja, lalu direnovasi menjadi masjid. Masjid Cordoba terletak di kaki bukit Selerea, Demonten. Masjid Agung Aleppo. Masjid ini dibangun di bawah pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Istana Mesyatan. Bangunan ini didirikan di masa Khalifah Al-Walid II. Istana ini kini berupa reruntuhan dan disebut dengan reruntuhan Istana Musim Dingin. Letaknya berada di bagian selatan Amman, Yordania. Kemajuan dinasti Umayyah. Kemajuan dalam bidang sosial. Terciptanya ketertiban kehidupan masyarakat karena sudah ada undang-undang negara dan adanya lembaga penegakan hukum seperti pengadilan dan kepolisian. Terciptanya kemakmuran dan keadilan yang merata karena pemerintahan telah memberikan hak pelindungan yang sama kepada warga. Terpelihara dan terjamin masyarakat kelas bawah seperti anak yatim, orang lumpuh, orang buta, dan lain-lain sebagainya. Dibangunnya rumah sakit, jalan raya, sarana olahraga, tempat-tempat minum, kantor pos, pasar, dan lain sebagainya. Bahasa Arab berkembang luas ke berbagai penjuru dunia, menjadi salah satu bahasa resmi internasional di samping bahasa Inggris. Membangun irigasi pertanian, membangun kota Basrah dan Kufah sebagai pusat perkembangan ilmu dan adab. Membuat administrasi pemerintahan dan keuangan negara. Kemajuan dalam bidang politik. Terbentuk 5 lembaga pemerintahan. Yang pertama, lembaga politik atau An-Nizam Asy-Syiyas. Yang kedua, lembaga keuangan atau An-Nizam Al-Mal. Yang ketiga, tata usaha negara atau An-Nizam Al-Iddari. Yang keempat, lembaga kehakiman atau An-Nizam Al-Qadal. Yang kelima, lembaga ketentaraan atau An-Nizam Al-Harb. Terbentuknya Dewan Sekretaris Negara atau Dinal Kitabah yang bertugas mengurusi berbagai macam urusan pemerintahan. Dewan ini terdiri dari 5 orang sekretaris. Yang pertama, Sekretaris Persuratan, Katib Ar-Rasail. Yang kedua, Sekretaris Kepolisian, Katib Al-Jun. Yang ketiga, Sekretaris Kehakiman, Katib Al-Qadal. Yang keempat, Sekretaris Keuangan, Katib Al-Kharaj. Yang kelima, Sekretaris Ketentaraan, Katib Al-Jun. Untuk mengurusi keselamatan khalifah, dibentuklah Al-Hijabah atau ajudan. Semua orang akan menghadap khalifah harus meminta izin kepada Al-Hijabah. Memindahkan ibu kota pemerintahan dari Kufah ke Damaskus, menumpas segala bentuk pemberontakan yang ada demi terciptanya stabilitas keamanan dalam negara. Menyusun organisasi pemerintahan agar roda pemerintahan dapat berjalan lancar. Mengubah sistem pemerintahan demokrasi menjadi sistem monarki.
menerapkan bahasa Arab sebagai bahasa nasional Daulah Umayyah yang dapat berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa. Perkembangan dalam bentuk ekonomi. Sumber pendapatan dan pengeluaran pemerintah Daulah Bani Umayyah sebagiannya diambil dari daraib, yaitu kewajiban yang harus dibayar oleh warga negara. Keuangan berpusat pada Baitul Mal, yang asetnya diperoleh dari pajak tanah perorangan bagi non-muslim. Pencetakan mata uang sendiri. Seperti inilah bentuk mata uangnya. Kemajuan dalam bidang pendidikan. Mendirikan kutab, yaitu tempat anak-anak belajar menulis, membaca, menghafal Al-Quran. Menjadikan masjid sebagai tempat pendidikan tingkat lanjut setelah kutab. Mengadakan gerakan penerjemahan buku pengetahuan ke dalam bahasa Arab. Mendirikan gedung pusat kajian ilmu dan perpustakaan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.